Cek, bismillah. Semoga suaraku aman ya. Bentar. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Wah, kalau ada yang menjawab berarti suaraku aman. Alhamdulillah, yes. Iya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya nih? Eh, Baikkah atau bagaimana nih? Sudah lama kita tidak jumpa lagi ya. Terakhir kalau nggak salah pas bulan Ramadan. Boleh kalau misalkan malu-malu boleh jawab aja di kolom komentar. Alhamdulillah baik Kak. Wih, alhamdulillah. Iya benar, saya pun baru sempat hadir. Sama hadir. Oke, alhamdulillah ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan coba deh, karena lama tak jumpa, pengen tahu dulu kah yang dari sesama pulau nih, yang dari Pulau Sumatera, adakah? Boleh, boleh langsung ngomong, boleh raise hand, boleh apapun yang sebagai penanda bahwa kita ini sedang berinteraksi. Ada nggak yang dari Pulau Sumatera dulu nih? Pulau Sumatera, adakah yang dari Sumatera? Ya Aceh. Wih, Kak Rena Azikra dari Aceh. Aduh, Aceh ini nyapanya gimana ya? Belum pernah ke Aceh soalnya. Iya, selamat datang Kak Rena dari Aceh. Semoga sehat-sehat aja. Salam untuk keluarganya. Kemudian dari Mbak Bella, oh, udah nih. Sumatera cuma berdua, bertiga sama saya. Udah, bertiga doang dari Sumatera nih. Wah, kalah nih berarti orang Sumatera nih. Oke deh, Sumatera udah, dari Pulau Jawa. Tadi udah ada Jogja. Ada lagi kayak yang dari Pulau Jawa? Jawa Awa. Ada kayak yang dari Pulau Jawa, Karawang. Oi, Karawang hadir, mantap. Ada lagi yang dari Pulau Jawa, 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 USA. Apa nih, Mbak Eva, USA? Eh, apa ya lagi tebak-tebakan kayaknya ini, USA. Atau beneran di USA ya? Alhamdulillah. Dari Malang, oke. Jakarta, wih, ada anak Jakarta nih. Apa sih kalau Jakarta tuh? Jakarta, 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 ya itulah. USA, orang orang Sunda asli. TF, teh orang Sunda. Saya juga orang Sunda. Sunda, iya Sunda. Sunda asli, tapi ibu yang Sunda. Saya bukan. Jawab jawaban dari doa-doanya. Apa sih Mbak Ayu Agustina? Ayu Agustina, Ayu Agustina. Ini salah satu teman hari mana juga ini. Ada yang dari Tangerang, oke. Jakarta, oke. Wah, ini Pulau Jawa lagi-lagi menguasai nih ya. Payu, Sumatera, masa Kati lagi mau Sumatera? Bener baik es. Udah di online Sumatera, masih aja kalah, masih jauh aja mendominasi. Wah, Ayu Agustina, teman kita enggak temenan kok. Mulai sekarang kita nggak usah temenan, kita nggak usah saling ini, saling apa namanya, berkomunikasi, oke? Saya Sumatera Kak. Oke, alhamdulillah ada lagi teman lagi dari Sumatera. Oke, Sumatera udah, Jawa udah, geser lagi. Ada dari ini Madura, ada kan? Dari Madura ke atau dari bentar. Di atas tuh Madura, di bawah tuh Bali. Nah, itu siapa tuh ada tuh. Ada dari Jawa, atas tuh Madura, di bawah Bali. Ada kan? Karena lama nggak nongol lagi, jadi saya mau nyapa-nyapa dulu. Dan berhubung karena nggak ada host, jadi acara ini acara gua. Jadi terserah mau dibawa kemana, terserah gua. Ya terserah gua mau gua bawa kemana, kayak terserah. Ini acara-acara gua.
Oke, Jawa ini bos, senggol dong. Wih, oke, Jawa lagi, Lombok. Oke, Lombok itu di Nusa Tenggara. Tuh, aku lupa lagi Lombok nih. Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah Lombok. Kalau nggak salah ya. Pokoknya dia di Nusa Tenggara kalau nggak salah. Maluku Utara, kayaknya saya sendiri nih. Oh iya kah? Coba, siapa tahu nanti ada dari teman-teman dari Maluku. Maluku, lupa lagi Maluku ini di mana. Maluku itu kalau nggak salah di Sulawesi. Duh, kalau salah malu banget nih gue. Maluku tuh kalau nggak salah di Sulawesi kalau nggak salah ya. Wah, gila gokil. Aduh, bikin malu aja salah lagi nih. Lombok di Nusa Tenggara Barat. Nah, bener kan yang penting di Nusa Tenggara nyerempet dikit lah. Seperti biasa kalau nggak ada host, Babe suka hati. Iya jelas lah. Siapa suruh yang jadi pembuka gua? Sain loh. Oke, tadi atas bawah udah Sulawesi. Sulawesi ada kan dari Sulawesi? Ah, bener kan Maluku tuh dekat Sulawesi. Nah, iyalah masih 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 sedikit apa lah kalau untuk daerah-daerah Indonesia. Apa namanya Sulawesi ada kan Sulawesi? Dari orang Bugis kah? Agak Kareba. Sulawesi. Habis itu namanya Sulawesi Selatan. Nah, mantap ada yang dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini Makassar, Makassar, naik dikit ke Toraja ya. Kalau nggak salah seperti itu ya rutenya. Naik dikit lagi ke Gorontalo kalau Sulawesi. Semoga benar ya. Oke, tadi apa namanya? Babi malah apa Mbak? Babi malah belum ditanya kabar gimana, Babe kabar aman. Oh, alhamdulillah kabar Babe aman. Alhamdulillah terima kasih sudah ditanya ya. Ini baru kawan nih, tanya balik. Oke, Sulawesi sudah, bawah dikit tadi Nusa Tenggara sudah. Ada yang dari ini, Papua kah? Siapa tahu loh. Ini berarti kita siarannya dari Sabang sampai Merauke kan. Kalau Papua itu yang aku tahu Jayapura, Manokwari, eh aduh ada lagi. Ada dulu waktu kawan tuh lupa lagi di mana daerah mana lupa. Baru-baru dikit sih yang tahu di daerah. Oke, salam sapanya udah, nanya absen udah, nanya kabar udah. Nah loh, yang udah lama Babe nggak nanyain. Kabar hati kalian gimana guys? Apakah sudah ada perubahan nih? Udah lama nggak jumpa. Ya, belum. Cuma nanya kabar hati, bukan nanya beban kalian enggak, cuma nanya kabar hati doang. Hati emang ada apa dong hati? Ya nggak tahu hati-hati kalian kok nanya ke saya. Hati kadang baik, kadang juga enggak baik. Waduh, kadang baik, kadang juga enggak. Nih gimana nih? Sulit mau jawab apa? Ya udah nggak usah dijawab, ketik aja. Nggak usah dijawab, ketik aja ketik. Hatinya lagi kosong, Beh. Waduh. Guys, hatinya kosong, guys. Mbak Nurul, hatinya terbolak-balik. Nah, loh, hatinya terbolak-balik. Gimana nih hatinya terbolak-balik? Hatinya terbolak-balik. Jadi kadang hati, kadang itah gitu maksudnya ya. Hatinya terbolak-balik, kadang hati, kadang itah. Jadi bolak-balik aja tuh. Tadi teman yang dari Maluku, hati-hati jadi hati. Loh, kok hati-hati jadi hati? Tergantung mood, Beh. Nah, loh, hatinya tergantung mood. Nah, ini nih, kacau nih. Hatinya tergantung mood nih. Kadang kalau makan coklat hatinya baik tuh ya. Oke deh, semoga setelah sekian lama kita tidak berjumpa, hati kalian ya minimal sedikit tercerahkan lah minimal ya hati kalian ya. Semoga makin membaik dah. Dan semoga dengan jumpanya lagi kita bisa
bisa saling mengingatkan, bisa sharing-sharing. Karena malam ini kita enjoy aja, karena sudah lama nggak berjumpa kan, jadi kita enjoy-enjoy aja. Kita saling cerita, saling curhat. Oke guys, dan karena ini kita, apa namanya tuh, nggak ada host ya, jadi terserah. Kalian nanti pas kami lagi menyampaikan, kalian langsung mau bertanya, langsung menanggapin, terserah, nggak apa-apa. Ini acara kalian, jadi terserah. Kalian mau sambil ngemil kek, sambil ngopi kek, terserah. Ya, yang penting kita berinteraksi aja. Santai-santai aja kita. Apa nih? Sulit deh mau ngetik apa saking banyaknya unek-unek. Waduh, sulit deh mau ngetik apa saking banyaknya unek-unek. Oke, nanti VN aja. Nggak bisa di sini VN-nya. Ya dan nanti ini kita curhat-curhat. Ya, kita curhat-curhat. Kalian mau curhat apa boleh dah, terserah. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa nih? Ana sekarang lagi posisinya di bawah, lagi apa namanya tuh? Lagi lesehan karena singgasanku lagi diambil oleh my cat, oleh kucing aku. Jadi jadi aku lagi duduk lesehan dulu ya, maaf ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya sirr. So guys, pada malam hari ini seperti yang kalian lihat di poster. By the way, kalian ini ikutan agenda ini ngelihat poster kah? Atau memang udah ada di grup langsung daftar aja gitu? Atau langsung kalian klik aja tuh Zoom-nya? Karena kalau yang lihat poster, poster di story Kak Bram, woi mantap. Karena kan kalau di poster tuh gue nggak sendirian, aku nggak sendirian, bareng teman-teman yang lain, bareng dengan Mas Bram dan juga Mas Fajariansyah. Dan aku belum ngecek ya, beliau ini sudah pada hadir atau belum. Mas Bram, oke, Mas Bram sudah hadir. Wah, ternyata Mas Fajar juga sudah hadir. Wah, terima kasih loh. Aku kira tadi aku sendirian, ternyata mereka sudah hadir. Terima kasih, Suhu. Mohon bimbingannya. Oke guys, tadi kan aku udah nanyain hati ya. Kenapa aku nanyain hati? Karena kalau misalkan memang hati kalian lagi parah-parah banget ya, maksudnya parah tuh lagi galau, lagi yang terbolak-balik, lagi terombang-ambing, lagi yang entah di mana hati kalian antara hati dan pikiran nggak connect. Kalau misalkan memang udah parah nih, kalau misalkan udah parah, kayaknya mending bawa aja ke RS deh, ke rumah sakit. Beneran serius, bawa aja ke rumah sakit gitu kan. Tapi dipisah ya, yang cewek ke UGD, yang cowok ke IGD. Kenapa gitu? Karena kalau yang cewek itu kan ke UGD, cowok itu ke IGD, mesti dipisah. Karena kalau UGD kan ukti gawat darurat. Kalau cowok kan Ivan gawat darurat, jadi mesti dipisah. Lucu dong, harusnya lucu dong. Aku udah nyiapin loh itu. Dan seharusnya jokes itu keluar di agenda Yuk Ngaji kemarin. Tapi entah kenapa malah nggak keluar jokesnya. Padahal aku udah nyiapin jokes itu, tapi ternyata nggak kuat di agenda komunitas sebelah ya. Komunitas Yuk Ngaji. Sungguh-sungguh kesal. Udah disiapin ternyata tidak keluar. Padahal lumayan lucu, harusnya sih lumayan lucu ya. Nah, terus terkadang kan kita ya, kenapa guys? Terkadang kan kita seperti itu ya, kita tuh sudah menyiapkan planning, nyiapin agenda, nyiapin rencana, nyiapin konsep. Pokoknya nanti ketika aku di panggung atau ketika aku di apa namanya di kerjaan, pokoknya aku langsung ngomongin bla 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 bla. Nanti ketika aku lagi presentasi, aku bakal nyiapin materi ini dan aku ngomongnya bli 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 bli. Ternyata pas hari H tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kalau aku sih terkadang kalau misalkan nggak sesuai rencana langsung ngeblank gitu. Kok ngomong ini? Seharusnya kan ngomong yang udah disiapin gitu. Kalian pernah gitu nggak sih, guys? Udah nyiapin segala sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan rencana. Apakah ada yang mengalami hal seperti itu? Udah nyiapin agenda matang-matang, rencana matang-matang, ternyata nggak sesuai. Iya pernah kak. Wih, kenapa tuh? Pernahnya kenapa tuh? Guys, si Mas Fajar, Mas Bram, ngobrol dong. Masa dari tadi gue sendirian nih. Sapa-sapa dulu dong teman-temannya. Kita kan belum dipersilahkan nih.
Oh iya bener, ini mesti dipersilakan dulu ya. Jadi ya udah nih sambil ngunyah permen karet nih. Kalau aku sih mempersilahkan ya nggak tahu ya kalau teman-teman ya. Kalian masuk itu tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bilang kalian masuk, nah kalian masuk. Ini kan acara-acara aku, jadi terserah. Aku kembalikan pada teman-teman. Guys, sekarang kita panggil Mas Pak Mas Bram dan juga Mas Fajar. Silakan masuk Mas Fajar dan Mas Bram. Oh, nggak ada sound effect-nya ya? Tadadadat, 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 gitu. Ini aku mau aku iringin apa nih? Pakai musik apa? Terserah nanti aku iringin dengan beatbox. Lagu kebangsaannya Belanda boleh. Waduh. Waduh, lagu Iya kebangsaan dong. Belanda tidak lagi. Wilhelmus van Nassau. Siapa apa? Gara-gara nonton F1. Coba bentar guys, aku mau nyapa Mas Bram dulu. Gimana Mas Bram? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Kalau ngeliatnya nih kayaknya semangat sekali nih malam ini nih Mas Bram. Sebenarnya ngantuk. Ngantuk. Ngopi lah, ngopi. Tidur siang malah digangguin tadi. Waduh, ada yang gangguin. Nanti Ya, nanti aku lihat dari sini Mas siapa yang gangguin kamu Mas. Tenang aja Mas. ya, Nanti aku lihat dari nggak sini siapa apa-apa yang. sih. Apa panggilan darurat. Gimana kabarnya Mas Bram? Alhamdulillah, so far senang. Kenapa? Karena beberapa tim kebanggaan menang semua minggu kemarin. Jadi ya Wih, tim apa nih? Ngobrolin apa dulu nih? ada apa di Inggris ada Chelsea, di Spanyol Wah, ada Barcelona gitu. Cuma sayang di Liga 1 PSS kalah dan terancam degradasi. Tapi ya nggak apa-apa lah. wow, Cas Sleman tuh. Iya, Sleman. Walah, Sleman ini nang di Mas. Kalau bapakku iku apa jenenge Melati. Cerak Wih, apa aku nang jenenge? Melati ya Mas. Tapi aku nang Jombor Lor. Oh, Jombolor nggih nggih nggih. Bapakku cerak iku apa jenenge? Cerak apa apa alun-alun ya? Bukan alun-alun apa taman apa seberangnya SCH Monas, itu apa Monas. jenenge? Denggong. Oh, alah Nenggung. Denggong, cerak Denggong. Dekat ya. Ngono. Ini mana? Ini kalau kalian nggak paham nih, nanti ada translate-nya kok. Nanti dia yang bagian yang bagian pas masuk YouTube nah nanti ditranslatein ya. Tugasnya ini operator itu. Syukurin loh, siapa suruh masukin gua di sini loh. Oh, alah Sebenarnya ternyata bukan orang Bapak. Jawa, apa lahir Ah. di Bogor, tapi bapak ibu orang Jawa. Cuma bapak Oh, bapak ibu tuh nggak pernah ngajarin kalau apa nggak pernah ngajarin langsung bahasa Jawa tuh nggak pernah. Ini taunya juga karena banyak teman-teman yang orang Jawa gitu. Dan dulu pernah mondok di Jogja ya 3 tahun gitu. Jadi ya bisa apa ya iso sitik-sitik lah gitu. Ya, iya 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 iya. Oh, wong Jawa toh. oke, Gila gila. ngono kae Mas. Tapi sampean saiki di Sumatera atau nang Jawa, Mas? Saiki nang Bogor saiki. Oh, alah, Hmm, Bogor. Kira oke. sampean nang Palembang apa nang Sumatera. Boten. Walah, ya wes aja nesu to ya. Oke, ini Mas Bram udah. Bentar ya, guys. Nanti kita sambung lagi. Sekarang aku mau nyapa Mas Fajar nih. Mas Fajar, monitor. Ini kalau beliau belum hadir, mungkin lagi bikin kopi kayaknya ya. Kalau aku sih udah bikin kopi ya. Mas Fajar, Iya, wih, udah ada loh Mas Fajar. Wih, Masya Allah. Dimas Bek, gimana kabarnya Mas Dimas Bek? iya. Waduh, Dimas Bek. Itu tahun berapa Mas Dimas Beck? Boleh loh. Hike ini undangnya langsung Dimas Bek loh. Masya Allah, Oke, luar oke. biasa. Gimana, gimana? Gimana kabarmu, Mas? Perasaan kita baru ketemu kemarin kayak. Eh, ya namanya kabar kan nggak Iya, ada yang tahu, Mas. iya, Kemarin iya. siapa tuh lagi seneng, hari ini siapa tuh lagi Iya. galau, kan kita nggak tahu. Suaraku jelas nggak sih Mas? Alhamdulillah,
Jelas, Oke. iya. Ya alhamdulillah baik sih Mas. Sampai kita dari kemarin ketemu, sekarang alhamdulillah sih. Tapi ya memang agak serah dikit ya, karena memang cuaca di Palembang rada kering gitu, Iya, sampai bikin kamu glowing loh, Mas. bro. Itu perasaan banget. Iya, guys. Palembang lagi di Palembang tuh, bukan di Palembang ya, di Lampung juga aku nanya keluarga, matahari lagi bersinar banget, lagi cerah-cerahnya banget, keren. Itu BTW mataharinya kembar nggak itu? Apa? Waduh, bukan, nggak ngebahas itu, Mas. Sorry, Mas. Malam ini kita nggak ngebahas itu, Mas. Karena kalau misalnya ngebahas itu, kayaknya aku out frame aja deh. Minimal aku nggak pakai muka aku sendiri kayaknya. Wah, wah, wah. Parah, 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 parah. Mohon maaf guys, tacklingnya nggak bersih guys. Enggak, kalau aku bukan tipikal orang yang ngebersihin, Mas. Kalau aku tipikal orang yang mengining, kujolkin sekalian aja. Nah. Oh, dijorok. Iya. Iya. Jadi aku sama Mas Bram ini baru pertama kali satu frame kita, Mas ya. Iya kayaknya baru pertama kali. Iya, baru pertama kali satu frame dengan Mas Bram. Makanya tadi aku kira Mas Bram tuh di Palembang, ternyata Bukan. di Bogor. Tuh. Kalau sama Mas Fajar mah, udah, ya Mas Fajar ya udah, Ya udah enak ya. karena karena emang nasibnya masih di Palembang ya. Iya, tadi tuh ini guys, apa Mas Bram, Mas Fajar. Tadi kan aku lagi nanya-nanya, eh pernah nggak sih kayak kita udah ngebikin rencana, bikin agenda yang matang, tapi ternyata pas hari H tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Hmm. Kalian pernah nggak gitu nggak? Ini teman-teman ada yang pernah, ada yang baru kemarin banget. Mas Fajar pernah kayak gitu? Kalau aku sih sering ya. Namanya kita berencana, namanya kita berencana itu nggak bakal ada sempurnanya. Tapi ya namanya memang kita itu di ranah untuk apa namanya mengusahakan sesuatu dengan cara berencana semaksimal mungkin. Ya otomatis balik lagi sih karena memang konsepnya kaidah kita berkehidupan itu kan manusia itu cuma berencana yang Allah yang menentukan gitu. Ya kalau seandainya Allah menentukannya itu 100% ya 100%. Tapi yang namanya manusia kan itu di luar dari apa namanya nggak bisa keluar dari ambang batas kemampuan kita gitu. Kalau kamu Mas saling tanya aja. Kalau aku mah itu yang kemarin jokes seharusnya untuk agenda yuk ngaji ya, tapi Oh ternyata tidak keluar. Ah. ya biasanya ada hikmah sih. Kalau Mas Bram pernah, Mas Bram? Apa ya? Apa? Oh kemarin, waktu pas, Wih, kenapa tuh? bukan kemarin sih, sebenarnya pas H plus Lebaran kemarin. Jadi waktu itu tuh gagah-gagahan rencana mau motoran Jogja Bogor waktu itu. Nah, terus kita itu kan mengandalkan Google Maps kan dengan Google Maps kasih asumsi nih. Asumsinya waktu itu sekitar 16 jaman lah gitu. Ya paling plus mampir-mampir harusnya 24 jam lah gitu kan. Sorry, bentar. Nah, Bogor, Jogja selama itu. Jogja Bogor motoran eh nyantai sebenarnya nyantai. Itu lewat jalur bawah ya? Iya lewat jalur bawah. Oh. Sebenarnya bukan bawah sih jalur tengah sebenarnya. Kan Purworejo, Kebumen, Purwokerto terus Cilacap, habis itu Oh. Ciamis, Banjar, Garut, Bandung Kabupaten, terus Bandung Kota, Bandung Barat, Cianjur, Bogor. Iya, Nah lewat itu, tengah berarti itu ya. nah qadarullah ternyata yang tadinya estimasinya ya harusnya sehari sampai gitu. Jadinya perjalanan itu habis selama 3 hari 3 malam. Mantap. Jogja Bogor 3 hari 3 malam, guys. Hmm. Keren Tapi sekali. itu sebenarnya ada hikmahnya. Ada hikmahnya adalah eh, di beberapa kota yang disinggah itu kita silaturahmi gitu. Kayak misalnya di Purworejo tuh ada temen gitu. Kita temen SD itu udah lama nggak ketemu itu.
Akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak lah gitu kan. Kamu Terus waktu SD di aku masih Bandung, TK kayaknya Mas ya. kenapa? Kamu SD kayaknya aku masih TK kayaknya itu. Waduh, jangan ini dong, jangan apa, jangan sepal-sepil umur-umur dong. Terus. Nah, waktu di Bandung tuh, nah kita apa di di Bandung tuh kita ketemu salah satu profesornya UPI waktu itu. Diajak sarapan gitu, kita ngobrol-ngobrol soal apa yang terjadi sekarang gitu kan. Terus menurut beliau gimana-gimana gitu, sama ketemu beberapa temen gitu. Dan sebenarnya perjalanan yang lama itu akhirnya tahu gitu bahwa satu, Allah tuh nyiptain alam semesta tuh luar biasa gitu kan. Baru tahu bahwa ternyata tuh ada banyak bentang alam yang wah gitu kan. Kayak gitu. Yang mungkin kalau di Bogor tuh jarang banget nemu karena kayak begitu-begitu paling cuma bisa ditemu di pinggir-pinggiran itu pun juga udah jauh banget gitu ya, nggak di pusat kota gitu. Dan kita juga akhirnya paham bahwa apa ya, kita tuh boleh merasa besar gitu kan, tapi ketika kita udah ada di arena pertarungan dunia tuh kita tuh kecil gitu. Ya bayangin aja gitu seekor motor Lexi gitu harus melawan truk dan bis yang lalu lalang di jalur itu. Itu kan jalur kalau mau ke Sumedang, Bandung itu kan bis-bis kan pada lewat situ tuh. Hmm, Nah, kayak gitu. iya tuh. Wih, 3 hari 3 Sama malam ada satu keren. lagi sih, cuma jangan nanti ngeri. Tidak, nggak berani saya masukin ke sini. Jangan, ntar aja. Loh, nggak apa-apa. Itu mah urusannya tim Hike, bukan urusan kita, Mas. Oh, untuk urusan tim ya, oke oke. Mungkin satu lagi adalah bahwa pelajaran yang bisa saya ambil. Nggak usah, nggak usah. Ayo, Oh, ayo, nggak ayo. usah, nggak usah. Oke 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 oke. Jangan. Tadinya mau saya buka, Aduh. cuma nggak jadi. Bahaya. Iya, bahaya. Janganlah. Nah, Saya tapi saya udah dipantau ini. ketika apa ya? eh, ketika tidak sesuai rencana seperti itu, Mas Bram tuh merasa cemas kah atau merasa langsung berpikiran overthinking kah atau berpikir macam-macam atau gimana, Mas? Kalau ditanya kalau dulu mungkin ketika eh, ketika belum tahu banyak opsi gitu, ketika rencana tuh tidak berjalan tuh bawaannya emang ya cemas atau gimana-gimana gitu. Ya bayangin aja gitu ada seorang anak SMP, uang jajannya terbatas, disuruh orang tua ke rumah sakit, pas datang orangnya nggak ada, ternyata udah pulang gitu. Nah ini kan bingung kan, kita mau balik nggak ada duitnya gitu. Ini suster bingung kan, nih anak siapa gitu kan. Kayak, kayak gitu. Bahkan itu sampai dokter praktek terakhir Sabtu kan biasanya cuma sampai jam 7 tuh, sampai jam 7 malam tuh. Itu sampai sore tuh ini tuh. Akhirnya dijemput lah gitu kan. Kayak gitu. Ya, tapi itu intermezzo lah gitu. Nah, sebenarnya tuh ini tuh nggak cuma soal soal iman, soal apa enggak gitu. Tapi lebih tepatnya ketika kita itu tahu soal soal opsi-opsi lain gitu ya. Karena kita mungkin punya pergaulan yang lebih luas, punya pengetahuan yang lebih punya pengetahuan yang lebih banyak gitu ya. Maka ketika rencana-rencana itu nggak terjadi gitu atau tidak berjalan sesuai gitu, maka eh, biasanya orang yang mikirnya cepat tuh langsung berpikir opsi-opsi alternatif gitu. Kayak gitu. Dan so far kayaknya saya selama ini ya untuk beberapa bulan terakhir ya kayaknya gitu. Apa eh, apa namanya? Nggak cemas sih enggak gitu. Cuma ya itu memikirkan opsi-opsi alternatif gitu. Oh, tapi tentunya kayak gitu karena Mas Bram sudah terlatih kayaknya ya. Ya Karena kalau kurang lebih begitu. ya karena kalau misalkan untuk orang-orang yang belum 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 pernah terbiasa berpikir positif kan biasanya kan langsung cemas, langsung merasa kayak serangan panik gitu kan, panic attack gitu kan. Karena sering teman-teman juga kan seperti itu kan, ada yang langsung terkena serangan panik lah dan lain sebagainya. Apalagi biasanya dia kan cewek ya, yang gampang banget cemas, gampang banget bingung. Kok 3 hari 3 malam? Hah? Hah? Ini gimana? Hah?
Aku mesti ngapain? Malah kebanyakan, bukannya mikir malah kebanyakan, Tapi untung ya Mas Bram jadinya berpikir positif, jadi selalu mengambil hikmahnya. Tapi pasti ada suatu apa ya, gemblengan dan terus gemblengan sehingga Mas Bram bisa terbiasa untuk berpikir positif, berpikir positif dengan mengurangi overthinking. Nah itu gimana Mas caranya Mas? Eh sebenarnya itu tuh apa ya? Nggak ada kelasnya sih itu soal melatih apa mikir cepat itu sebenarnya. Jadi emang itu tuh dibangun dari apa ya? Dari eh, banyaknya pengalaman gitu. Jadi kalau udah terbiasa gitu, pengalamannya banyak, eh experience-nya banyak, maka dia akan jauh lebih ini apa, jauh lebih luas gitu dalam menyikapi banyak hal gitu. Kayak misalnya dulu, eh kalau misalnya contoh, dulu kan saya tuh kan pernah jadi penanggung jawab salah satu channel kan untuk apa ngundang narsum-narsum gitu. Nah, awal-awal tuh saya tuh suka panik kalau misalkan narsum yang di kontak tuh ternyata nggak bisa gitu. Nah, terus saya minta tolong ke pemretnya, minta cari nama alternatif gitu. Tapi setelah saya sekian lama di sana gitu kan, dan saya tahu ini narsum eh, spesialisasinya apa, ini narsum spesialisasinya apa gitu. Begitu kemudian misalnya satu narsum nggak bisa, langsung cari narsum alternatif gitu. Bahkan apa bahkan itu sepersekian, bukan sepersekian detik, itu terlalu lebay kesannya gitu. Tapi maksudnya begitu confirm nggak bisa gitu langsung cari gitu. Dan apa itu juga sering banget tuh kita misalnya di jam-jam terakhir gitu. Misalnya kita tayang di YouTube jam 4 live gitu kan. Sedangkan kita sampai Kamis tuh belum belum ada konfirmasi, ya ya udah mau nggak mau kita harus nyari lah, harus harus nyari alternatif gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Emang itu supaya mikir cepat tuh emang nggak ada kelasnya gitu. Tapi itu berangkat dari eh, apa namanya pengalaman gitu. Dan itu juga yang dialami sama ya orang tua saya, terutama ibu sih gitu. Bayangin ya, ini ini mungkin sedikit cerita gitu ya. Jadi dulu tuh saya SMP tuh kecelakaan gitu, Hmm. kecelakaan, patah tangan gitu. Dan waktu itu ibu saya lagi ngaji, terus eh, saya minta sama orang-orang sekitar yang ngerubungin saya tuh waktu itu kasih opsi mau dibawa ke rumah sakit apa dibawa ke rumah gitu. Saya bilang bawa ke rumah aja gitu. Jadi dibawa ke rumah gitu. Dan eh, udah dibawa ke rumah, terus itu sampai rumah tuh jam 10. Ibu saya beres ngaji jam 11 gitu. Pas ibu saya datang, ibu saya tuh nggak ada muka paniknya sama sekali gitu, nggak ada. Mukanya tenang banget. Dia tuh apa pas lihat saya langsung ngelus saya gitu, terus ke dapur ngambilin minum sambil ditanya kenapa gitu. Waktu itu sama adik saya juga karena kecelakaannya waktu itu bareng adik saya gitu. Terus ditanya kenapa, terus diobatin luka-lukanya gitu. Itu mungkin momen paling speechless yang pernah saya alami sepanjang hidup saya soal gimana manajemen panik tuh itu. Bahkan anaknya kecelakaan aja tuh nggak ada panik-paniknya sama sekali gitu. Mukanya tenang banget. Kayak gitu. Ya gitu Oh kurang iya, lebih. boleh lah. Nah kalau untuk apa ya Mas Bram ngelihat eh ya di medsos ke teman-teman kita kayak yang mengalami overthinking gimana Mas? Overthinking ya. Hmm. BTW pengantar dulu adalah bahwa apapun itu yang berlebihan tuh nggak baik. Ya. Ah, Bahkan sesuatu yang baik ya gitu. Misalnya sholat gitu kan. Ya kalau sholat dari sononya udah 2 ya jangan ditambah-tambahin kan gitu. Ya gitu. Kan Allah sendiri kan juga udah ngomong kan, janganlah kamu berlebih-lebihan gitu. Hmm, berlebih-lebihan itu konteksnya macam-macam termasuk kebaikan gitu kan.
Bahkan kan saking berlebih-lebihan itu nggak diperbolehkan gitu kan. Islam itu kan ibaratnya kalau ada orang nih yang pengen puasa setahun tuh full gitu ya. Islam tuh ngasih kalau nggak salah saya lupa 2 hari gitu, 2 hari di mana umat Islam tuh nggak boleh puasa, Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Oh ya, sama ini, sama hari tasyrik, berarti 5 hari, 5 hari nggak boleh puasa gitu kan. Berarti kan itu kan sebenarnya Islam mau mengindikasikan bahwa itu kan berlebih-lebihan itu kan nggak baik gitu ya, ya gitu. Nah, eh overthinking itu kan juga bagian dari berlebih-lebihan itu, berpikir berlebihan gitu. Kenapa? Sebenarnya overthinking zaman sekarang gitu ya, itu tuh bisa dilihat salah satu penyebabnya adalah sesimpel karena salah satunya itu banjir, bukan banjir, tsunami informasi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar namanya apa namanya paradoks pilihan gitu ya. Jadi pilihan itu kalau kita kan mungkin anggapnya kan pilihan tuh semakin banyak kan semakin baik gitu. Nah, justru pilihan itu ya, melalui teori paradoks pilihan itu, semakin banyak pilihan justru itu semakin memusingkan gitu kan, kayak gitu. Nah, overthinking itu kurang lebih sama kayak gitu. Ya, jadi ketika kemudian ada orang-orang yang bisa dibilang dia itu, pikirannya, terlalu dipikirkan gitu ya. Ya itu bisa jadi ya karena dia terlalu dia ter ter apa ya, bukan kena terpaan dari tsunami informasi. Bukan banjir lagi, tsunami. Kenapa? Karena tsunami itu kan besar dan destruktif kan, dia merusakkan gitu kan. Ya sama gitu, informasi yang kebanyakan juga sifatnya destruktif gitu. Bukan justru menjadi hal yang baik untuk kita, tapi itu jadi hal yang buruk gitu ya. Kayak gitu. Udah gitu, dia udah mah apa Eee, dia kebanjiran informasi, kena tsunami informasi, lalu kemudian dia tidak punya, semacam hal-hal background gitu yang bisa menguatkan dia, entah itu pengetahuan, entah itu pengalaman gitu kan. Maka muncullah, overthinking-overthinking semacam ini gitu kan. Eee, dan kayaknya saya tuh hampir jarang banget menemukan, overthinking itu ada di orang tua tuh kayaknya hampir jarang gitu kan. Kayak gitu, rata-rata memang, yang muda-muda. Kenapa? Karena ya itu, mereka diterpa banyak banget, dalam tanda petik, cobaan gitu ya. Karena kan kita kita tuh sepakat nggak sih kalau hari ini tuh kayak, kita tuh banyak banget terima berita-berita yang nggak ngenakin gitu kan. PHK lah, terus apa gitu. Pokoknya banyak berita-berita yang justru malah bikin kita tuh malah kepikiran gitu kan, kayak gitu. Apa Kalau di kalau di kalau di teori komunikasi itu ada namanya teori jarum epidermik gitu kan. Jadi media tuh menyuntikkan, informasi ke publik itu kayak jarum suntik gitu ya, kayak gitu. Jadi Di mana lagi saat yang apa itu? semagis kamu? Nah, ini salah satu yang tidak mengenakan. Aduh, ini ada Salah satu yang backsound. tidak mengenakan juga tahu-tahu dapat undangan dari mantan gitu kan. Mantan dari mantan. Sebenarnya jangan, tapi jangan. Ya gitulah. Jadi Eee, entah kenapa overthinking ini hari ini jadi kayak semacam fenomena yang umum gitu ya tadi, mereka diterpa berita banyak gitu, tsunami informasi, sedangkan mereka tuh nggak punya, bukan backup ya, nggak punya sebuah tiang yang kokoh gitu dalam menyikapi, problem-problem ini gitu. Dan hampir semua yang mereka terima itu kan relate sama mereka kan. PHK tuh Mhm. relate sama mereka, sama saya juga sih kan, saya kan juga bagian dari mereka gitu kan. Terus apa namanya, soal, eee, keterbukaan informasi itu kan juga
relate gitu kan. Intinya banyak hal-hal yang sifatnya tuh negatif gitu ya, yang menerpa, yang kemudian relate sama mereka, sedangkan mereka nggak punya panduan atau pendirian untuk bisa menyikapi hal-hal itu. Kurang lebih gitu, Om Teddy. Wah, kok jadi dipanggil Om nih? Kan wong Jawa, Mas. Po Oh Mas iya, kae. nggih. Matur nuwun, Mas. Iya, overthinking ya. Iya. Bener sih, jarang ya dijumpain kepada orang tua. Dan memang ya nggak tahu kenapa, memang ke orang tua tuh kayak gitu ya, di depan anak itu langsung anteng gitu, langsung dengan muka Tapi ada ding tenangnya. orang tua yang overthinking, ada ding. Ada juga, ada juga, Ada. ada juga. Kebetulan orangnya lagi di Solo. Oh, bapakmu ya, Mas? Buatan Oh, bukan, kirain bapak. bapak saya di sini. Enggak, ini Oh, orangnya lagi di Solo. iya. Kalau Oh, kalau untung enggak, untung enggak. Oh, enggak. Bagus. jangan nih, karena kalau misalkan langsung aku ngomong kayak gitu, wah selesai kita malam ini, nggak usah dilanjutin lagi. Oke. Tapi di balik semua eee, semua ke-overthinking-an kita, tapi kan tetap bener kata Mas Fajar tadi, semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya pasti ada pelajarannya pastilah. Iya, Mas Fajar ya, karena kan kita hidup nggak mungkin ada pelajaran yang nggak bisa kita ambil. Bener begitu, Bung Fajar? Ini panggilnya apa nih? Nama apa bunga? Keras tadi. Baik banget. Tadi benar. Ya benar sih Mas. Jadi penerusan dari Mas Bram tadi ya. Jadi setiap cerita tuh pasti ada hikmahnya gitu. Ada sesuatu yang memang bisa diambil pelajaran. Istilahnya namanya tafakur gitu. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah itu ya. So memang ya dari setiap kisah itu yang ada, itu kan banyak ya. Kayak tadi udah dibahas tentang TMI gitu istilahnya. Jadi banyak sekali informasi, jadi seolah kayak tsunami gitu. Sedangkan dari manusia itu sebetulnya kita tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa dalam satu hal itu diserap dalam satu waktu yang begitu cepat. Makanya ada istilah namanya screen time gitu. Jadi orang itu kalau udah masuk candu ya itulah tadi sering nge-scroll segala macam. Tapi yang aslinya manusia nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Lebih ke kayak apa namanya? Semacam nagih gitu ya. Lama-kelamaan nagih karena memang kontennya bagus, lama-lama nagih jadi screen time, jadi kecanduan gitu. Terus lama-kelamaan jadi kebiasaan. Nah, manusia itu nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Karena yang pertama ya tadi, karena setiap sesuatu yang kita mau pelajarin itu, kalau seandainya ada kisah, itu nggak bisa yang sepotong-sepotong, tapi harus ada alurnya gitu. Baru seandainya dari kita tuh kan, mungkin teman-teman sering, apa namanya, udah biasa nonton YouTube gitu dalam 10 menit, seandainya mau cari apa nih, sesuatu yang memang sifatnya, yang dipelajarin gitu. Nggak bisa kalau seandainya cuman 30 detik atau 60 detik gitu, nggak bisa. Kalau seandainya, apa namanya, teman-teman seperti itu kebiasaannya untuk belajar gitu ya, harusnya 10 menit atau 20 menit yang memang, apa namanya, yang memang kompleks atau terstruktur di situ. Jadi semuanya ada pola. Kalau seandainya seperti itu jelas kita bisa ambil, pelajarannya seperti apa, oh polanya ke sini, arahnya ke sana, terus bisa diambil kesimpulan, oh ini yang harus aku lakuin, kayak gitu. Tapi kalau dalam suatu hal yang dimana itu konteksnya cepat, itu kita nggak bisa. Dalam suatu hal ya, karena memang untuk pengambilan sebuah pelajaran atau hikmah, itu mesti ada syarat juga sih, selain dari waktu yang nggak bisa cepat. Yang pertama yaitu, kita mesti punya alat indera gitu ya. Terus juga indera yang sehat gitu Kak. Contoh mata, telinga, terus juga ada otak gitu ya, ada organ gitu ya. Kalau nggak ada organ kan otomatis nggak ada apa namanya, nggak ada hardware kalau di komputer kayak gitu. Terus juga ada pikiran yang sehat atau jiwa yang sehat gitu ya. Kalau dia sakit itu otomatis organnya nggak bisa kepake. Terus juga yang keempat, informasi yang sebelumnya ketika kalau kita butuh sesuatu yang, contoh teman-teman belajar bahasa Indonesia gitu, dalam 10 detik atau bahasa Arab gitu dalam 10 menit,
itu teman-teman kan sebelumnya dari awalnya cuma tahunya itu 10%. Tapi karena butuh untuk supaya upgrade, otomatis kan teman-teman udah punya informasi yang sebelumnya 10% itu tadi. Tinggal ditambah dengan 10 menit atau kelanjutannya kayak gitu. Jadi semacam kayak puzzle, itu informasi yang sebelumnya. Dan lebih halnya ya macam-macam ya. Kita biasanya kalau nggak dari film ya buku yang bisa dibaca gitu, yang bisa dipelajari, atau kehidupan yang memang nggak segala sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya itu nggak selamanya tentang bergambar atau di dalam HP atau segala macam ya. Atau yang memang sifatnya tertulis itu bisa tersirat juga. Contoh kayak kalau seandainya kisah, kita otomatis kan punya masa lalu ya, yang baik itu baik atau buruk, tapi itu bisa diambil pelajarannya seperti apa. Dan itu butuh waktu yang butuh waktu tertentu untuk mikirin, oh ya aku dulu tuh kayak gini loh. Lama-lama ngambil kesimpulan, oh berarti kedepannya nggak boleh kayak gitu juga. Itu sih mas. Jadi apa judulnya, under meaning ya, mas, masnya ke arah sana. Tapi bagus sih judulnya, menyesuaikan di overthinking itu tadi gitu. Iya. Benar sih. Jadi pasti semua pasti ada pembelajarannya, semua pasti ada hikmahnya. Nah, dari teman-teman gimana ini? Apakah masih ada yang merasa overthinking sampai sekarang? Atau masih belum menemukan hikmah di balik pembelajaran-pembelajaran yang kalian alami? Adakah dari teman-teman, guys, yang Kalau kamu, menghadapi? Kenapa, Mas? kalau kamu Apa? Aku kenapa? Aku keren, iya. nggak ke arah sana juga, kita nggak setuju ya Mas Abrams ya. Ya, kenapa? Kamu Tapi cuma kayaknya udah, kalau karena udah percakapan yang ini ya di dalam chat, kayak ada kesepakatan lah ya. emang kenapa? Aku kenapa? Emang setuju Mas Brams ngelihat beliau keren gitu? Kenapa? Setuju ya ngelihat Mas Teddy itu keren gitu, setuju ya? Ya, apa namanya, demi menjaga perdamaian dunia kita katakan saja keren gitu kan. Biar Kayak aman gitu. gitu. Iya, Hmm. kan di dunia ini ada yang namanya diplomasi. Tidak semua hal tuh harus belak-belakan gitu ya. Iya. Kan tidak mungkin kita apa namanya lagi disajikan makan sama istri gitu kan, terus tidak enak kalau kita ngomong tidak enak gitu kan. Iya, betul. Yang ada perang dunia ketiga gitu kan. Ini betul saya belum nikah loh ini. Ya, tapi keren kok Mas. Tinggal kita yang ambil hikmahnya gitu. Benar. Aman. Astaga. Tapi pertanyaannya enggak, tapi kalau misalkan pertanyaannya itu ditanya ganteng apa enggak, jawaban paling formalnya adalah kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Nah itu. Udah. Iya. Ini kalau dia yang kena bully ya. Tapi masalahnya sih emang itu sih Mas. Di awal kamu tuh kayak selalu membuli peserta gitu. Ini kayaknya udah dapat hikmahnya sih. Oh mungkin Guys, ke emang depan. bentar guys, emang kalian dendam sama aku enggak kan, guys? Aku kan orangnya baik, aku baik dengan kalian, aku ramah dengan kalian, aku orangnya friendly, iya kan, guys? Nggak ada dong kalian, nggak mungkin lah kalian dendam sama aku, nggak mungkin dong. Mungkin ke depan harus lebih bully lagi ya. Wow. Intinya sih jujur itu baik, tapi tidak semua hal tuh harus diomongin belak-belakan. Iya. Harusnya jor-joran nih. Waduh. Hari ini ada yang namanya diplomatis. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya Mas, teman-teman. Saking aku apa namanya Ustadz Hanan Ataki banget ya, aku tuh sampai gondrongin rambut biar keriting tuh kan keriting tuh biar Ustadz Hanan Ataki banget gitu. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Itu gondrongin rambut nggak masuk ruang BK itu? Oh enggak lah, tentu Dia yang guru tidak. BK-nya. Kan ini punya orang dalam. Oh, punya orang dalam. Iya. Punya paman ya? Paman ya, punya paman sekolah itu. Oh iya.
kalau ada yang mau tanya Mas, peserta gitu, teman-teman yang lain. Iya, makanya tadi aku nanya ke teman-teman, gimana? Apakah kalian masih merasa sampai sekarang overthinking atau belum menemukan apa makna di setiap kegagalan kalian? Apalagi kita sudah lama tidak berjumpa kan, seharusnya kan banyak cerita-cerita daripada kalian gitu. Kak, dibacain udah nggak ada ya Kak? Ada, segmen dibacain tetap ada. Kalau nggak salah jadwal tuh malam minggu, kalau nggak salah jadwal ya, itu tetap ada Bukannya kok. kemarin ya, hari apa Sabtu malam minggu kemarin ya, Iya, makanya tetap ada kok, dibacain sama tetap ada Bang Praka. bersama Yung Praka. Tapi BTW sebenarnya agak miskonsepsi kalau disebut gagal gitu ya. Lebih tepatnya belum berhasil gitu. Karena gagal tuh end product gitu. Kalau end product kan berarti kan udah nggak ada yang bisa diapa-apain lagi gitu kan. Nah, jadi selama prosesnya belum selesai, dia tidak bisa disebut gagal gitu. Dia baru bisa disebut gagal karena kalau prosesnya selesai gitu. Kayak gitu. Lah, istilahnya di end ya. Iya, kalau udah di end tuh baru bisa disebut berhasil atau bisa disebut gagal gitu. Tapi kalau prosesnya masih berjalan, kata yang tepat adalah belum berhasil gitu. Bukan gagal. Itu miskonsepsi itu. Ntar dulu, ini yang gagal nih apa dia nih? Ini dalam banyak hal, nggak maksudnya ini masa mendudukan kata gagal sama belum berhasil gitu. Jadi itu tuh orang menganggap itu sama, padahal sebenarnya beda gitu. Gagal itu kan produk akhir gitu. Jadi kalau produk akhir itu kan berarti kan semua prosesnya sudah dijalani gitu kan. Nah, kalau misalkan proses kita sebagai manusia yang hidup itu kemarin masih berlangsung, kita belum mati, ya gitu belum ada kata gagal. Gagal itu ketika kita udah mati, terus kemudian kita tidak menghasilkan apa-apa atau justru malah punya reputasi jelek kayak gitu-gitu itu bisa disebut gagal gitu. Berarti nggak ada dengan namanya gagal nikah atau gagal ngelamar, berarti nggak ada dong. Sebenarnya nggak ada, kan selama apa Yang eh, berarti yang ada itu ditolak gitu ya. ya kayak gitu kan selama dari orang itu melamar sampai dia akad itu kan dia betul kan baru bisa disebut berhasil tuh kan kalau dia itu kan sudah akad kan gitu. Berarti kan semua proses sudah selesai gitu. Kalau dia dalam proses ngelamar ditolak kemudian dia meninggal gitu. Nah, itu emang belum waktunya gitu. Atau emang nggak dikasih gitu. Ini istilahnya Mas ini Mas, apa namanya istilahnya Apa tuh? dibuatnya seperti itu karena ada sebuah di mana kata-kata itu kalau dia dibilangnya gagal itu seolah kata-katanya nggak ada kesempatan untuk apa namanya untuk melakukan sesuatu ke depannya kayak gitu. Tapi padahal kesempatan itu selama kita hidup ya masih terus berjalan walaupun dalam kisah itu ya kita anggap bahwa itu tuh belum dapet kayak gitu. Mm-mm. Orang Gitu. bertaubat aja kan sampai nyawa di tenggorokan baru. Itu sebelum istilahnya kalau pena masih belum diangkat ya kesempatannya itu masih panjang. Iya, kayak gitu. Itu kalau misalkan Alva Edison tuh udah berpikir gagal itu nggak bakal jadi lampu pijar itu. Betul betul. Di sana jadinya ada optimis, Jadi apa? ada optimisnya. Iya, ada optimisnya gitu. Kayak gitu. Apa jadi eh bisa dibilang itu kemudian miskonsepsi itulah yang harusnya kita dudukan gitu ya. Betul. Dan kayaknya memang kita semua harus sepakat bahwa apapun itu berangkatnya dari mindset kan gitu. Jadi Betul. kalau mindsetnya sudah keliru, ya ke belakangnya keliru gitu kan. Kayak gitu. Termasuk mindset optimisme itu kan. Jadi selama kita itu nyawa masih di kandung badan, kita masih sehat gitu kan, ya opportunity atau kesempatan itu tuh akan selantiasa terbuka gitu kan. Ada teman saya gitu ya. Dia tuh gagal UTBK. Gagal UTBK terus masuk di salah satu kampus Islam swasta bareng saya aja seangkatan gitu kan. Nah, terus pas dia semester 2 gitu, beres beres UAS, dia tuh mencoba peruntungan lagi gitu dengan ikut UTBK. Dan dia masuk gitu kan. Dan dia lolos UTBK, masuk IPB gitu.
Jadi sebenarnya apa ya? Yaitu selama kita itu selama prosesnya belum belum selesai ya opportunity itu masih ada. Jadi gagal itu baru bisa disebut ketika prosesnya benar-benar sudah selesai dalam arti kita meninggal sebagai manusia atau kita yang menyelesaikan proses ini lalu menganggap kita sudah gagal gitu. Kayak gitu. Jadi yang mendeklar gagal tuh bukan keadaan, yang mendeklar gagal tuh kita. Kita. Aku nggak ikut-ikutan, Mas. Iya, Aku nggak tahu. maksudnya as a person gitu loh. Oh. Tapi mesti dilanjutin apa namanya dilanjutin sih ketika kita nggak dapat gitu ya harus apa namanya harus ada sebuah penerimaan bahwa dari setiap segala sesuatu yang kita ikhtiarkan itu atau kita rencanakan ya balik lagi sih memang Allah yang punya wewenang di situ. Jadi nggak Mhm. terlepas dari apa namanya hanya nggak terlepas di sebatas pemikiran kita aja tapi memang ada Allah yang berperan di sana. Betul. Jadi apa namanya, kan ada konsep namanya qanaah kan. Jadi menerima sepenuhnya gitu kan. Nah, kalau kita itu udah qanaah gitu ya. Jadi kan tugas kita setelah qanaah sama ikhtiar kan. Jadi qanaah itu menerima apapun keputusannya, ikhtiar tuh mengusahakan gitu kan. Hmm. Ya apapun nanti hasilnya, ketika kita sudah terima Allah sama keputusan Allah apapun itu, nggak ada tuh ceritanya overthinking-overthinking gitu. Jadi kalau ada yang bilang overthinking tuh karena nggak punya iman, ya ada benernya juga gitu. Ada benernya juga gitu. Karena apa ya, eee, apa namanya, kita tuh nggak pernah bukan nggak pernah, jadi kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan hidup dengan agamanya, mereka tuh nggak pernah tahu ada yang namanya divine intervention gitu kan, intervensi dari Tuhan gitu kan, intervensi dari, apa namanya, kita nyebutnya mungkin pihak ketiga lah gitu kan, kayak gitu. Yang dia tuh secara power lebih besar gitu, tapi karena kita itu nggak punya kontak langsung sama dia, kita menganggap seolah-olah dia tuh tidak ada ngaruhnya sama kita gitu kan. Padahal zat inilah yang kemudian ngatur alam semesta, ngatur ketataannya kayak gitu, ngatur gimana manusia hidup dan gimana manusia mati gitu. Diciptain template-nya tuh, manusia hidup gimana, lahir tuh gimana, kalau mati gimana gitu. Nah, eee karena itulah makanya kenapa kita sadar akan keberadaan Allah itu kan, harus selalu jadi, harus selalu jadi pegangan kita sebagai seorang hamba, gitu kan. Karena pada intinya, ya kita sesuatu yang diciptakan gitu kan, kita kan nggak ujug-ujug ada kan gitu. Karena kita sesuatu yang diciptakan gitu kan, maka menjadi sebuah hal yang otomatis gitu seharusnya gitu, agar kita itu memuja dan kemudian menyandarkan kepada siapa yang menciptakan kita gitu kan, kayak gitu. Dan itu harusnya otomatis, bukan merasa bahwa itu pilihan, enggak itu harusnya otomatis itu. Eee, Menyembah kepada Allah tuh harusnya otomatis, harusnya ya. Heeh. Cuma kan kita kan menganggap kan beragama itu kan pilihan gitu kan. Jadi aneh gitu. Ya lagi-lagi miskonsepsi sih. Iya. Pokoknya kalau diterusin panjang. Nah itulah pokoknya. Iya. Apalagi kalau seandainya diterusin ya, ada istilahnya itu kan qanaah itu ketika pas kita mengikhtiarkan sesuatu, dapatkan hasil, tahu-tahu hasilnya nggak sesuai apa yang kita inginkan. Nah itu fungsinya disitulah qanaah. Gitu. Kalau nggak Mhm. ada qanaah, wah itu ada depresi kan otomatis atau kayak apa namanya, kayak sebuah penyesalan. Makanya kalau teman-teman nggak bakal nggak aneh di mana kalau di Jepang itu negara yang maju tapi hara kirinya itu tinggi. Karena mereka memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan pikiran, ya ketika pas mereka tuh udah down, udah Mhm. Mhm. Gimana? Mmm.
Om Teddy mana nih Om Teddy? Wah, kayaknya keluar nih Om Teddy. Iya, Om sinyal ya. Ya ini Bang Fajar sinyal nih. Nggak tahu kayaknya dari Bang Fajarnya ada masalah. Oh, aku ya? Iya, Oh, tadi nggak ini ya? iya Nggak ada suara. apa keputus tadi ada berapa detik tuh? Oke, oke, sorry. Jadi kalau saya teman-teman di Jepang itu kan disiplinnya tinggi gitu. Fisik mereka, pikiran mereka gitu. Sampai-sampai kalau mereka tuh dibilang gila kerja di sana. Tapi ketika pas mereka udah apa namanya effort udah tinggi, dan mereka udah ketemu titik down ya, dan juga nggak dapet sesuai apa yang mereka inginkan ya, karena di sana itu banyak ateis gitu, dan konsep agamanya nggak seperti Islam kan, ya otomatis kalau ya kita ada sifat qanaah atau pasrah. Kalau mereka ya atau kebanyakan karena memang kultur juga, maka banyak kan milih arah kiri gitu atau bunuh diri semacamnya kayak gitu. Padahal kalau di Islam kan nggak boleh ya. Seolah-olah kayak kita tuh punya wewenang untuk diri kita sendiri untuk memutuskan bahwa kita tuh udah nggak bisa lagi gitu. Padahal namanya hidup ini kan masih tetap terus berjalan gitu. Cek Iya, aman ya suara. iya cuma tadi agak sempat nyendat tadi kayaknya. Gitu. Tadinya kemana ya? Om Ted, halo Om Ted. Aduh, Ini nyambi lah ya. kayaknya kopinya habis itu kayaknya. Ya teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh. Tadi kayaknya ada yang nanya tadi, mana ya? Siapa? Oh yang di ini ya di Hmm, chat ya. apa itu? Apakah overthinking dan overacting itu merupakan masalah psikologis murni atau bentuk kegagalan memahami makna hidup? Kedua, undermining bisa menjadi akar dari perilaku overthinking. Bagaimana undermining bisa menjadi akar dari perilaku overthinking dan overacting? Tiga, dalam benak Islam, apakah ada batas antara merenung dan overthinking? Bagaimana kita bisa membedakannya? Mungkin kalau batasan antara merenung dan overthinking sebenarnya simpel. Merenung tuh ini direct, dia punya tujuan jelas merenung itu. Kalau overthinking itu kan pikiran kemana-mana gitu kan, kayak gitu. Jadi apa merenung itu dari kita dapat fakta, terus kita hubungkan dengan apa dengan informasi yang kita punya, lalu kita olah, jadilah kesimpulan. Itu tafakur, merenung. Nah, kalau overthinking itu pikirannya kemana-mana gitu. Jadi dia tuh mencoba untuk mengolah semua informasi, banjir informasi yang dia terima gitu. Yang akhirnya apa yang akhirnya apa ya pikirannya jadi kemana-mana dan nggak ada satu tujuan yang jelas gitu. Ini pikiran mau dibawa kemana gitu. Kenapa? Karena dia terlalu banyak menyerap informasi dan akhirnya pikirannya dibikin kemana-mana gitu. Nah, apakah kemudian eh overthinking non overacting itu adalah psikologi murni? Pertama, saya nggak belajar psikologi ya, jadi saya nggak tahu gitu. Cuma emang nggak paham kenapa eh problem-problem psikologi itu kayaknya baru ada beberapa abad terakhir gitu ya. Jadi mungkin masalah kepribadian tuh banyak gitu ya. Tapi ketika kemudian dia diilmukan gitu, emang nggak 100% valid gitu ya. Makanya kenapa psikologi tuh masih dapat banyak cukup pertentangan gitu ya dari sejumlah ilmuwan. Tapi yang jelas adalah eh menyikapi overthinking dan overacting itu sebenarnya intinya gini, apapun yang sifatnya tuh kelainan gitu, itu juga berangkat dari hal-hal yang tidak ditempatkan secara tepat gitu ya. Jadi ketika kemudian apa ada sesuatu yang sifatnya anomali, sesuatu yang eh, bersifat tidak alami, tidak biasanya gitu. Nah, itu biasanya terjadi akibat tidak menempatkan sesuatu secara tepat gitu ya.
cara menempatkan ekspektasi, cara menempatkan apa namanya realita, cara menempatkan apa eh, rencana kayak gitu-gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat akhirnya muncul tuh apa overthinking kayak gitu-gitu. Cara 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 kita menempatkan penerimaan informasi gitu. Kayak gitu. Jadi basically sebenarnya hal-hal yang sifatnya anomali atau tidak biasanya itu terjadi karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Nggak tahu ya, mungkin kayaknya di beberapa nama di sini tuh ada yang ikut kelas 5W1H ya. Nah, itu kan udah diingetin tuh kemarin ya, bahwa tempatkan sesuatu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan definisinya gitu kan. Nah, jadi apa jangan sampai lupa tuh ya. Termasuk juga kenapa overthinking dan overacting itu karena kita keliru dalam menempatkan ekspektasi, keliru dalam menerima informasi kayak gitu-gitu. Nah, ini BTW saya sendiri nih. Om Ten mana ini Om Ten? Waduh, saya ditinggal sendiri nih. Wah, piye ke? Walah, ke ini ke stand up. Gimana 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 Wis. gimana? Kayak ketoke kopine entek kayak gitu ketok. Bukan ini dari kamar mandi, Itu apa dari kayak Mas Fajar ngilang kayaknya jaringannya ini apa Mas Fajarnya ini kayaknya apa sih? Kayaknya jaringannya hilang kayaknya. Mas Fajar hilang. Ya, maksudnya ini jaringannya Hilang. hilang. Oh, jaringannya. Tidur dari mana tidur? Dari kamar mandi, guys. Sorry ya. Oh, dari kamar mandi. Oh, dikira kopinya habis itu. Kaget kan wah. Tak kira kopinya entek gitu. Aman kalau kopi masih aman. Apa tadi? Kenapa tadi? Gimana tadi? Apa yang Ya aku tinggalkan? sebenarnya banyak yang ditinggalkan sih. Soalnya Banyak. bro, HP ku keras soalnya. Cek HP-mu kenapa? keras. Ngedown. HP-mu keras ya? Iyalah kalau lembek mata tanah lihat Mas kalau lembek. Kayaknya Ngedown tadi. hati keras tuh kayaknya aneh juga ya. Kan kalau kita makan hati ayam itu kan nggak keras kan dia. Malah blenek gitu kan. Nggak tahu sih Betul. selera orang sih ya. Tapi Ini kayaknya makan hati ampela tuh kayak blenek gitu. aku baju hitam, Mas Bram baju hitam, Mas Fajar baju hitam. Ini kita lagi bentuk boyband kok bisa barengan gini warna. Ya kayak My Chemical Romance ya. Tapi ini tuh nggak polos hitam ya. Ini tuh sebenarnya ada ininya Terman ya. Nggak usah, Mas tunjukin, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, Kayak ini nggak usah. komunitas, ini komunitas. Oh, komunitas. Komunitas dia ngekaji ide-ide gitu namanya Bedil gitu. Oh, Kayak gitu. Mantap. Bisa follow di @thebedilofficial. wah, Kalau malah promosi. promosi. Ya kan apa otak marketing kan harus begitu, maklar everything. Iya, 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 iya. Ya ada yang aku lewatin nggak tadi? Pertanyaannya ada yang lewat nggak sih tadi? Kayaknya Nah, nggak baru tahu. yang Aku itu juga aja baru. kayak. Tapi tadi udah dijawab kok tadi. Sudah saya Udah jawab aman ya. yang Oke, nomor siap. 1 sama nomor 3 sih. Kalau nomor 2 nih nggak tahu sebenarnya under meaning tuh apa sih maksudnya? Coba Under coba copy paste bro. Hilang soalnya di chat kok. under meaning. Under itu bawah, meaning itu arti. Jadi apa? Dan itu kayak ini mas, kayak sebuah cerita itu ada hal yang tersirat gitu. Apa subliminal message? Kayak gitulah, Hmm, mirip. apa ya? Ya, Kalau sublim kan menguap ya. iya, enggak maksudnya subliminal message tuh kayak kayak seolah-olah ada pesan tersirat gitu. Tapi pesan Hmm. tersirat tuh datang dari alam bawah sadar gitu. Oh iya. Itu tuh Kalau biasanya fenomena yang terjadi ini biasanya tuh kalau ngomong konspirasi misalnya kayak misalkan satu lagu kalau misalkan di reverse jadi kayak ada ngajak ke ajaran-ajaran oh, setan kayak gitu. Itu subliminal message itu. itu Gitu. lebih ke code ya sih, lebih kayak kode gitu. Apa ya tapi so far kayaknya apa ya kalau ngelihat sih kayaknya kayak begitu-begitu tuh lebih ke arah cocokologi sih. Maksudnya Iya. kita tuh oke lah kita mungkin anggaplah kita sepakat bahwa gerakan setan tuh ada gitu. Tapi
kalau kodenya itu harus dengan reverse lagu tuh kayak aduh gitu ya. Kebanyakan nonton film konspirasi ini atau kebanyakan nonton novel-novelnya Dan Brown ini kayaknya. Ya, lama-kelamaan ngomongin mereka doang, nggak ngomongin kita gitu. Nah, iya makanya kayak gitu. Mereka terkenal, kita tenggelam. Iya, kita nggak jadi apa-apa gitu kan. Ya. Kita please nggak usah ajak guys, please nggak usah, kalian aja, aku nggak mau ikut-ikutan. Tapi apa pertanyaan tadi? Nomor 2 tadi? Aku nggak. Apakah undermining itu jadi pemicu dari overthinking dan overacting? Sorry, Undermining dari pemicu. bagaimana undermining itu bisa jadi akar dari perilaku overthinking dan overacting? Oh, sebetulnya sih dimulai dari overthinking dulu ya sebenarnya. Undermining itu kan apa namanya? Undermining kan mesti ada sesuatu yang dia tuh mesti diindra dulu, baik itu kisah atau apa namanya? Atau sesuatu yang dibaca atau dia pelajarin gitu. Sebenarnya hampir nggak, kalau disangkut pautin dengan pola seperti itu nggak masuk sih. Tapi kalau mana yang efeknya, mana yang duluan, yaitu overthinking dulu sebenarnya. Kalau udah overthinking, biasanya responsnya itu berbeda-beda. Overthinking itu karena dia udah nge-stuck. Tapi kalau undermining, dia masih dalam hal yang positif gitu. Itu ada apa namanya, ada suatu hal yang dimana ketika dia mendapatkan undermining itu kan otomatis ada sebuah space atau ada waktu gitu untuk dia berpikir kira-kira ini bisa dipelajarin atau bisa diambil hikmahnya untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Itu sih sebetulnya kalau dimasukin ke pola seperti itu nggak bisa disangkut pautkan sebetulnya sih. Ini BTW kita lama-lama kayak ini ya, kayak Filsuf ya. kayak kelas psikologi kayaknya ya. Kita habis presentasi terus kita ditanya-tanya gitu ya. Iya. Aduh, ini kayak Dan jika ini dosennya siapa? Dosennya Om Teddy gitu. Terus apakah saya mungkin, sama Mas Fajar dari mahasiswa yang dapat giliran presentasi gitu kan. iya. Kayak Aku gitu. bukan dosen, aku penjaga kantin. Menjaga kantinnya. Oh. apakah mungkin Kirain cleaning service kirain. sampai lupa menjalani hidup itu sendiri. Oh, ntar. Aku coba baca ya, apakah mungkin kita terlalu sibuk mencari makna sampai lupa menjalani hidup itu sendiri. Jika overthinking adalah bentuk kegelisahan batin, Sebenarnya bukan sibuk mencari makna, tapi apa kenapa banyak Anda orang tuh terlalu sering sebenarnya tuh kita tuh bisa nemu makna yang banyak banget di sekitar kita, tapi karena kita itu merasa tidak puas gitu, akhirnya nyari terus nggak selesai-selesai gitu loh. Kayak gitu. Ya itu paradoks pilihan gitu ya. Jadi kita tuh merasa banyak pilihan gitu. Kalau kita ngambil satu sekarang, kita merasa bahwa di depan sana tuh akan ada pilihan yang lebih bagus gitu. Padahal mah apa namanya, cukup kita itu kenal seorang guru, cukup kita itu kenal siapapun yang intinya lebih paham soal urusan itu, sebenarnya selesai gitu loh. Nggak usah terlalu jauh-jauh enggak gitu. Karena tadi, apa namanya, karena kita itu merasa nggak puas, balik ke sikap Qanaah tadi gitu kan, kita merasa nggak puas akhirnya kita nyari terus gitu. Padahal mah sebenarnya makna itu ada di sekitar kita gitu loh. Kayak gitu. Emang dikira sekitar kita nggak ada guru? Banyak sebenarnya. Sesendiri-sendirinya kita ya gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya, bukan terlalu sibuk, lebih tepatnya kita tuh tidak merasa puas gitu. Kayak gitu. Kalau aku sih nggak sendiri sih Mas, ada orang rumah sih Mas. Aduh. Kayaknya kalau itu jokes dilemparin terus tuh ngebom lama-lama ya gitu. Pantesan aja kok ngejokes nggak lucu gitu ya. Waduh, tuh kayaknya harus diajarin jokes bapak-bapak ini kayaknya Om Teddy ini. Bener, karena kan aku belum menjadi bapak-bapak. Nah, saya juga sama. Tapi kan karena sering gaulnya sama bapak-bapak jadinya kan sering lemparnya jokes bapak-bapak gitu. Ini kayak istilahnya nipu nggak sih? Dia udah bro, udahan.
Jadi Nah, nomor terus yang kedua nomor tuh, dua ya. jika overthinking adalah bentuk kegelisahan batin, apa hubungan antara overthinking dan lemahnya hubungan dengan Allah? Nah, jawab Mas, Overthinking kamu Mas. Lah saya lagi. Enggak, Mas Teddy maksudnya. Oh, silakan Bapak tadi, silakan. Silakan Bapak Loh, dosen. kan aku kan cuma penjaga kantin doang di sini. Oh, penjaga kantin. Cleaning service. Iya, kalau misalkan dibilang apa namanya itu, overthinking adalah bentuk kegelisahan batin. Menurut aku obatnya cuma satu, yaitu perkuat iman. Kenapa? Yang bikin kita gelisah, yang bikin kita tidak tenang, karena iman kita. Kenapa? Iman itu kan yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulnya, yakin dengan kitab-kitabnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita belum merasa tenang, artinya iman kita tuh sedang turun-turunnya tuh, lagi futur-futurnya tuh. Maka perkuat iman. Salah satunya dengan apa? Dengan terus banyak zikrul, banyak berzikir, banyak berselawat, banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, duduk bareng bersama dengan mereka. Duduk aja bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Orang-orang soleh itu kan dalam bertingkah laku, bertindak, dalam memutuskan perkara itu kan berdasarkan dengan syariat-syariat Islam, berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka ketika kita duduk aja bersama dengan orang-orang soleh, insya Allah itu merupakan pelajaran juga bagi. Contoh, dulu ketika Habib Wildan masih di Palembang, aku kan sering nganterin beliau. Jadi ketika aku duduk bareng beliau saja itu banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia bersosialisasi, bagaimana cara dia dengan orang yang lebih tua, bagaimana dengan yang lebih muda dan lain sebagainya. Padahal duduk bareng, misalnya jalan bareng, itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, apalagi ketika mendengarkan nasihat-nasihat beliau, nasihat guru-guru kita. Maka ketika kita memiliki kegelisahan, apalagi dengan batin, kan kalau di tasawufnya teman-teman, itu kan di dalam jiwa yang sehat terdapat segumpal daging. Nah, kalau misalnya di bab tasawuf, segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati. Jadi ketika hatinya baik, maka insya Allah semuanya baik. Maka kalau misalkan kita sedang merasa gelisah atau merasa tidak tenang, maka zikrul, hanya satu obatnya, zikrul, ingat Allah, perkuat iman. Ya, dan seringkali aku bilang, setan itu yang menggoda kita, setan itu melewati hati kita. Ketika hati kita sedang gelisah, hati kita tidak tertaut kepada Allah, maka terdapat celah. Dan bahkan para ulama berkata, ketika kita susah untuk sholatnya khusyuk, susah untuk sholatnya tenang, itu karena di hati kita dengan Allah itu ada hijab, ada penutup. Dan penutupnya di mana? Ada di hati kita. Karena hati kita ini tidak tertaut kepada Allah. Makanya ketika kita sedang mengalami kegelisahan, langsung deh zikirullah, ingat-ingat Allah, bersolawat, beristighfar, minta ampun. Dan kalau misalkan belum bisa tertaut, ngobrol manja aja. Ya, kita ngobrol manja aja kepada Allah. Dan aku tuh sering ketika misalkan di kantor melakukan kesalahan, entah itu disengaja atau tidak sengaja. Ini maksudnya bukan ria atau pamer, maksudnya ini hanya sharing. Jadi ketika misalkan melakukan kesalahan di kantor, di pekerjaan, memang aku langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Misalkan habis itu sudah beristighfar, habis itu melakukan kesalahan lagi, terus aku beristighfar lagi. Kalau misalkan berterus-terusan, nah aku ngobrol manja dengan astagfirullahaladzim, ya Allah, jadilah ya Allah, ingin lanjut kerja nih. Jadi kalau misalkan aku terus-menerusan melakukan kesalahan, maka pekerjaanku ini nggak kelar-kelar, makin numpuk lagi. Aku bakal apa namanya yang tidak bisa aku kerjakan pada waktu yang bisa aku kerjakan, ya Allah, maka please tolong kali ini udah selesai. Aku benar-benar minta tolong kepadamu, ya Allah. Ngobrol manja aja kepada Allah. Ngobrol manja, senyaman kamu, seenjoy kamu, dengan bahasa kamu terserah. Pakai bahasa Jawa, Bugis, Kalimantan, Aceh, dan lain sebagainya, terserah. Senyaman kamu ngobrol. Kenapa? Biar itu salah satu caranya agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah, biar bisa lebih menautkan lagi. Ya, maka ketika kita memiliki iman yang lagi goncang-goncangnya, perkuatlah iman itu. Ibaratnya itu kita lagi berjalan di atas jembatan, kita digoyang-goyang. Kalau misalkan dasar kita, iman kita itu mau jembatannya goyang seapapun, kita jalannya aja tetap mantap aja gitu langkah.
angka kita itu tetap mantap aja. Jadi gitu teman-teman. Terus kalau kita nggak punya iman, udah pakai bahasa Inggris lagi. Apa sih? Ya itu biasa pakai bahasa Inggris nih. Kalau kita nggak punya iman terus udah Suicide. Suicide. ya itu lagi ya, balik lagi ya teman-teman. Ya memang itu bukan hal yang mudah, tapi mesti dipaksakan. Sama ketika aku, kalau nggak salah tahun ini aku, baru-baru ini bulan-bulan kemarin, aku datang ke rumahnya orang tua guruku karena kan bilang kan pindah ke Jawa, jadi aku datang ke orang tua beliau, aku cerita lagi pengen cerita nih, pengen curhat sepatu lagi nggak kusuk, lagi banyak banget bercabang pikiran. Jadi gimana nih? Kata beliau cuma satu, paksain mau sholat kamu nggak khusyuk, sholat kamu nggak betul, paksain. Jadi ketika kita imannya lagi goyah, paksain untuk terus beriman, paksain untuk terus mengingat Allah. Jangan sampai celah-celah itu diisi oleh syaitan. Makanya sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang hebat, apalagi berkumpul dengan guru-guru kita. Nah itu guys yang nomor 2. Nah nomor 3 bakalan dijawab oleh Mas Fajar Rian. Apa nih? Oh iya. Kenapa banyak orang yang kelihatan aktif dan produktif, tapi ternyata kosong makna dalam dirinya? Under meaning. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, apa ya? Mungkin kita sering lihat ya, ibaratnya itu ketika orang beraktivitas segala sesuatu di luaran sana gitu ya. Baik itu kerja, belajar itu, tapi dia kayak seolah nggak punya motivasi yang tinggi gitu. Ya balik lagi sih, apa yang mereka aktivitaskan itu kira-kira tujuannya apa dulu gitu. Makanya under meaning-nya apa namanya, nggak ketemu maknanya ketika pas dia beraktivitas, dia nggak tahu goals-nya, dia mau ngapain, ujungnya mau arahnya mau kemana gitu. Dia harus punya alasan yang kuat, why-nya gitu. Dan setiap why otomatis ada proses yang harus dituju. Maka berkelanjutan lagi apa yang harus dia lakukan, terus juga bagaimana gitu. Kalau seandainya why-nya dia mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis kan dengan cara beribadah. Maka beribadah itu banyak, ada yang sholat, ada 3 aspek gitu ya. Yang pertama beribadah kepada Allah, terus juga yang kedua ya kita bersosial dengan apa namanya, dengan orang lain gitu. Ada sistem pergaulan segala macam gitu yang udah apa namanya, yang teman-teman bisa pelajarin. Terus juga yang ketiga ya terhadap diri kita sendiri, kita juga harus mengurusnya. Nah, kalau seandainya dari yang ketiga itu, ya pertanyaan yang ketiga, kan itu dilihat dari orang banyak gitu. Ya mesti tahu goals-nya bagaimana gitu. Dan kalau seandainya sudah tahu goals-nya arahnya kemana, banyak teman-teman kalau seandainya dia beraktivitas, contoh kayak kerja gitu ya, mau cari kalau ditanya dia kerjanya mau apa, mau bagian orang tua atau mau nikah, itu kan banyak kan seperti itu. Tapi kalau seandainya bersandar hanya kepada hal-hal yang bersifat terbatas, contoh kayak dia mau kaya supaya dia bahagia, dia mau sesuatu hal yang sifatnya itu dia mau kejar secara duniawi, otomatis ya itu tadi dia nggak bakal menemukan hal yang sifatnya itu tanpa batas. Karena memang manusia itu dari cerita gitu ya. Kalau seandainya kita dikasih manusia itu kalau dikasih gunung satu pasti mau tambah gunung yang lain, gunung yang kedua, nanti dikasih lagi gunung yang ketiga, nggak bakal ada puasnya. Tapi kalau seandainya kita disandarkan kepada hal yang tanpa batas, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itu bakalan tenang hidup itu. Tapi kalau seandainya kita, contoh dia beraktivitas nih, dia mencari sebuah kekayaan itu kan terbatas sebetulnya kalau di dunia kan. Sedangkan kalau halnya itu sesuatu yang dia cari itu hasilnya tuh nggak sesuai dengan keinginan dia, itulah hasilnya depresi atau tanpa makna, nggak bakal ada puasnya. Itulah seolah-olah kayak dia tuh sibuk tapi dia tuh nggak menikmatin karena dia nggak tahu goalsnya gitu, nggak tahu maknanya. Padahal kalau di Islam kan
kita tuh beribadah bukan sholat aja, tapi bekerja pun juga. Nah, kalau teman-teman dari sini mesti koreksi juga. Beribadah itu ada makomnya teman-teman. Makomnya itu ada makom tajrid, ada makom sebab. Kalau makom tajrid ya teman-teman yang masih kuliah atau belajar gitu ya. Nah, fokuslah di makom tajrid itu. Terus juga kalau yang makom sebab ya otomatis teman-teman yang sudah selesai dari belajarnya, tahap belajarnya itu ngambil hukum sebab yang kayak udah selesai dari belajar, ya dia berdagang atau udah nikah, itu harus ada nafkah segala macam, itu makom sebab gitu. Ya itu tadi balik lagi sih, why-nya gitu. Harus ada alasan kenapa mereka tuh beraktivitas. Kalau nggak ada alasan, ya itu tadi gerak kayak robot gitu ya. Kalau robot kan mereka nggak ada rasa, tapi lebih ke program aja, geraknya seperti itu gitu. Buat Gitu saya mas. Mas. Oke, Ya. ini. Bentar, ini yang Mbak Nurul nih, beliau nih pertanyaan kah atau pernyataan Mbak Nurul? Benar ya dengan iman. Ngapa Mas? Benar ya dengan iman kita nggak perlu tawar menawar lagi. Sampai dulu aku begini dulu. Coba cerna mas. Kalau Apa ya? Itu menurut pernyataan aku kayaknya sih. sih menurut aku Pernyataan sih. pertanyaan sih. Nah kan dari kita aja berbeda persepsi. Pernyataan mas. Kamu ngomong pernyataan. Ya. Karena bisa aja nadanya begini. Bener ya, dengan iman kita nggak perlu tawar menawar lagi dengan takdir. Seandainya dulu aku begini, dulu begitu. Itu pertanyaan. Kalau pernyataan, bener ya dengan iman kita nggak perlu tawar menawar lagi dengan takdir. Seandainya dulu aku begini, dulu begitu. Beda loh. Pertanyaan atau pernyataan coba. Makanya tadi aku Enggak, harus itu kalaupun jadi pertanyaan itu tuh cuma untuk mengkonfirmasi aja sebenarnya. Jadi jatuhnya ya pernyataan-pernyataan juga. Oh, ya aku takutnya nanti ada pertanyaan yang terlewatkan karena ini kan takut aja. Nah, Pernyataan Kak Soalnya tadi, ya benar sih aku tadi lagi ngebahas iman. Ternyata pernyataan. Ya. Kalau Babe itu tak khawatirnya tanda tanya itu kepleset makanya nggak ketulis. Nggak ke. Iya kan nggak semua orang tuh pakai tanda tanya. Ya. Nggak suara kan kayak gitu. Guys, netizen nih goreng dikit langsung satu cepetnya kon netizen satu luar biasa kalian, keren. Untung kita sudah kenal lama ya guys, luar biasa. Oke, jadi gitu ya guys tentang operating dan lain sebagainya. Kira-kira masih ada yang ingin curhat kah? Karena tadi kan kalau nggak salah, bukan banyak sih, tadi kan ada yang sampai bingung, sampai ngetik aja bingung karena banyak sekali unek-unek. Nah, siapa tahu di sesi ini dia mau bercerita atau curhat. tapi kalau saran nih ya, kalau teman-teman yang punya unek-unek ya gitu, apa lebih baik diceritakan ke orang yang teman percaya gitu, yang teman-teman percaya gitu. Apa ya kenapa? Karena satu, biasanya kan unek-unek itu kan akan ngomongin hal-hal yang sifatnya privasi kan gitu. Jadi tentu saja kan kita tidak mau itu malah jadi senjata makan tuan gitu ya, bukannya selesai malah nambah masalah gitu, nah jangan gitu ya. Lebih baik coba diceritakan kepada orang yang kita percaya gitu, bisa keep rahasia gitu. Dan kayaknya nggak ada ceritanya orang tuh eee, cerita unek-unek tuh mau minta solusi tuh kayaknya jarang banget tuh. Biasanya mereka tuh cerita unek-unek cuma buat didengerin gitu. Nah, eee makanya, apa namanya, kalau kata ibunya Don itu, ya, di film Jumbo itu, kalau mau jadi pencerita yang baik, harus dimulai dari menjadi pendengar yang baik, gitu ya, kayak gitu. Jadi, usahakan kita semua ini adalah adalah pendengar yang baik, gitu kan. Jadi, kita itu
usahakan semacam jadi psikolog dadakan gitu ya. Psikolog dadakan kalau teman-teman kita ada masalah gitu. Dan saya nggak tahu apakah teman-teman di sini tuh ada yang demikian gitu ya, suka jadi semacam tempat teman-teman apa, kawan-kawannya curhat atau apa gitu ya. Tapi emang pendengar yang baik tuh akan diterima di semua tempat gitu, kayak gitu. Nah, dan emang kalau kita punya unek-unek tuh nggak bisa disampaikan online tuh kayaknya nggak bisa. Online tuh tidak bisa menangkap emosi ya. Forum Zoom gini apa, eee, walaupun misalnya anggap Om Teddy marah misalnya gitu, kan bisa aja marahnya gimik gitu, kayak gitu. Nah jadi apa namanya itu, eee online itu nggak akan bisa menangkap emosi gitu. Menangkap emosi itu hanya bisa ketika forum face to face gitu. Dan satu-satunya cara ya ketemu langsung gitu ya, kayak gitu. Tapi tetap tetap lagi kita hukum syariat harus dipegang gitu kan. Nggak boleh lawan jenis kayak gitu kita jangan sampai gitu loh ya. Kayak gitu. Ya jadi itu mungkin saran buat teman-teman yang punya unek-unek gitu. Bukannya kita nggak mau gitu ya, tapi online tuh nggak bisa menangkap emosi teman-teman gitu ya, seberapa parahnya, seberapa apanya gitu. Kalau saran sih cari orang yang teman-teman percaya untuk jadi pelampiasan ceritanya teman-teman gitu. Itu akan jauh lebih berdampak lah gitu. Kayak gitu Om Ted. Apanya tuh? Om Ted. Manggilnya Om Ted. Ya, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman atau ingin berdiskusi nggak masalah. Atau ingin mendebat, waduh. Jadi Bisa IELTS dong. Kalau jadi IELTS nanti kalau ada iklan Om tadi bilang gini, "Kita rehat sejenak," gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan mereka ini kan juga sudah gabung lama di Hike. Jadi walaupun apapun undang-undang mereka ada yang didengerin, ada yang ditanggepin. Karena memang kan mereka sudah kenal lama. Bahkan dulu kan ada juga member Hike yang apa namanya itu pacaran lama tapi ternyata eh, tidak jadi bahkan sampai ke jalur hukum. Jadi memang Waduh, mereka ini karena saking saking iya karena mereka saking kayaknya sudah hidup saya terlalu flat ya kayaknya. memang Mas. Yakin aja Mas, kalau teman-teman Hike di sini nih mereka sudah kenal cukup lama, jadi Hmm, apapun curhatan mereka justru dijadikan pelajaran untuk yang lainnya. Makanya terkadang aku juga menceritakan hal-hal masa lalu aku yang dulu seperti apa, kisah cinta aku yang dulu seperti apa, itu bagiku nggak masalah karena teman-teman di sini yang tergabung di sini, yang hadir di sini sudah kuanggap sebagai ya sudah kuanggap sebagai teman-teman yang cukup bisa dipercaya dan sudah hmm, lama kenal. Makanya terkadang kami juga ya enjoy-enjoynya sih cerita apapun itu hmm. Iya. Cuma kayaknya selagi saya nggak bisa kayaknya, soalnya cerita saya tidak ada yang menarik. memang sih karena nggak semua orang itu punya sifat yang terbuka sih mas yang apa namanya iya itulah uniknya kita ya banyak warna jadi saling melengkapi. Warna tuh bukannya nama band ya? Wah Ada yang tahu nggak? aku Jangan-jangan, aku jangan-jangan nggak pada tahu. nggak tahu lagi. ada dulu karena kalau nggak salah punyanya Meligus lo bukan. Iya, kayak Bukan. Eh, bukan. Warna bukan Melly Goeslaw, bukan. bukan. Ada memang tapi aku lupa punya siapa. Warna tuh ini Ari Kirana. Siapa itu? Ari Kirana. Itu itu partnernya Gofar Hilman siaran di Hard Rock FM itu. Buat Oh orang yang Jakarta aku kayaknya tahu tahu itu Hard Rock FM tuh. dari Fortune ini 420 Radi yang aku apa sama kantor Adit TV. radionya di Gedung Sarinah tuh, di Gedung Sarinah lantai 13 apa ya? Lupa saya. Hmm, Arina itu yang ada kejadian teroris itu. Nah, iya itu, heeh. Itu.
lama-lama naik pangkat. Bukan. Waduh. Apa tuh? Wah, Iya, gokil lanjut kalian ini. lanjut. Gokil. Cepit. Gokil kalian ini. Oke, coba aku lihat ke obrolan lagi. Dari Kak Lesi. Kak Lesi di mana? Di Jawa deh kayaknya. Gimana dengan orang yang punya sifat dasar melankolis, yang memang cenderung sering overthinking, Kak? Waduh, makanya jangan OVT, mendingan OVJ aja. Udah Wah, nggak ada perasaan lagi acara udah OVJ. bubar, Pak. Acaranya Oh ya, udah bener. bubar. Menahun nih. Pak, udah bubar, Pak. Kayaknya ketahuan umurnya berapa deh kayaknya. Gen Alpha Lah nggak tuh bakal gimana tuh? tahu PJ. Taunya lapor Pak Gen Alpha mah. Gimana tuh? Siapa dulu nih? Mas Bram aja. Nanti yang kedua baru baru Mas Bram Saya tuh. tuh Oke. nggak Gimana? pernah merasa melankolis itu sifat dasar ya. Itu apa ya? Itu tuh kayak apa namanya? Ya kondisi yang dibuat oleh ini aja, dibuat oleh lingkungan aja gitu. Jadi lingkungan, referensi yang dibaca, apa yang ditonton gitu kan, itu kan membentuk kepribadian gitu kan, kurang lebih kepribadian kan gitu kan. Salah satu yang mempengaruhi kepribadian itu kan adalah apa yang dikonsumsi kan gitu. Ya jadi nggak ada ceritanya melankoli itu sifat dasar tuh kayaknya nggak ada. Dia lebih menjadi apa ya? Bagian dari kepribadian yang bisa dibentuk aja gitu. Bisa dibentuk dan bisa dihilangkan juga sebenarnya gitu. Ya gimana caranya? Ya usahakan tidak mendramatisir banyak hal gitu. Jadi apa melankoli kan begitu. Jadi kan orang melankoli itu kan adalah orang-orang yang dalam tanda petik suka mendramatisir masalah kan gitu kan. Dan apa ibaratnya kalau apa pepatah itu kan pelupuk apa telinga sorry apa semut di pelupuk mata nggak nampak gitu kan, gajah di seberang lautan nampak gitu kan, jadi membesar-besarkan hal-hal yang kecil gitu kan. Nah, ya caranya gimana ya? Membiasakan untuk nggak dramatis gitu kan. Kayak gitu. Karena overthinking ini kan akhirnya kan yang jadi pemicu dari hal-hal yang sifatnya dramatis kan gitu. Padahal mah cuma ketusuk jarum, ya. Ketusuk jarum tuh cuma loh ya. Kenapa? Karena kecuali kalau misalnya ketusuk jarum karatan, nah itu tetanus, nah itu kayak gitu. Tapi pada dasarnya teman-teman, kalau kita itu tenang gitu ya, menyikapi sesuatu tuh juga bakal efisien gitu. Kenapa eh, banyak waktu terbuang dalam menangani masalah? Karena kita tuh selalu sering mendramatisir masalah. Ada waktu kita terbuang untuk mendramatisir masalah gitu. Kayak gitu. Ya, kalau misalkan semua hal tuh semua orang tuh didramatisir, maka nggak ada dalam tanda petik ya, nggak ada ceritanya eh, pertolongan medis yang tepat sasaran tuh nggak ada, dan nggak ada damkar yang bisa nempatin yang bisa matiin api tepat waktu tuh nggak ada. Kenapa? Karena didramatisir gitu loh. Jadi kalau kita Kebanyakan bisa konten ya, Mas. ya, jadi kalau kita itu bisa mikir cepat, tidak dramatis, tidak apa namanya, tidak melebih-lebihkan gitu, semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan secara tepat gitu kan, kayak gitu. Mantap, Mas Bram. Kemudian Mbak Nurul. Iya bener Kak, kadang orang cerita apalagi cewek nggak selalu ingin dapat solusi, cuma butuh didengar. Oke. Nah, tapi saya tipe yang jarang cerita. Oke. Tapi kalau nampung cerita sama orang juga mumet ya. Jadi ikutan OVT. Makanya jangan OVT, OVJ aja. Mas, Mas, Mas Arif lagi tuh. Mas Fajar, gimana tuh Mas? Mari kita Tanggapan kamu? ke TKP. Ketahuan umur berapa ya kita. Mas Fajar tuh Mas. Eh, tapi kalau nampung cerita semua orang juga mumet ya Kak. Jadi ikutan overthinking tuh Mas Fajar. Karena Mas Fajar ini termasuk pendengar yang setia juga. Emang kamu ketika dengerin curhatan kami ikutan pusing Mas Fajar? Apa? Radio. Enggak, enggak. Emang kalian cerita apa? Oh, Oh iya, Langsung kebanyakan lupa kamu mau itu yang cerita. overthinking. Iya, jadi apa namanya? Em, supaya nggak overthinking. So, nah
cerita orang. Sinyal kamu Mas. Ya balik lagi sih back to basic yang udah jelasin sama Mas Bram tadi kan. Orang itu menyesuaikan apa yang dia konsumsi. Kalau dia sebuah ceret itu, kalau dia Mas Fajar, cek sinyalmu aman ya, cek Tadi sempat putus-putus. cek aman nggak? Aman ya? Harusnya sih aman. Iya. Ini jelas bro? Eh, Iya. Ini aman bro? aman aman. Aman ya? Ya kenapa? Ini tadi ya? Ya benar Kak, kadang orang cerita apalagi cewek nggak selalu ingin dapat solusi, cuma butuh didengar. Nah, tapi saya tipe yang jarang cerita, tapi kalau nampung cerita semua orang juga mau ngerti ya Kak. Jadi kita OVT. Ya itu tadi back to basic sih yang udah dijelasin sama Mas Bram tadi ya. Konsepnya ya eh, ilustrasinya itu kayak kita sebuah ceret, itu apa yang dimasukkan kalau misalnya mau buat apa namanya, ada kopi, ada gula, ada air, otomatis yang keluar kan seperti itu. Jadi memang sih ketika kita menampung sebuah cerita itu mesti apa namanya, mesti mesti ada sumber yang lain supaya kita tuh nggak overthinking. Contoh kalau misalnya kita memang betul-betul jadi tempat cerita teman-teman yang lain, kita tuh harus punya sumber yang berbeda informasinya dibandingkan cerita teman itu tadi. Kalau cerita teman itu tadi sebetulnya secara nggak langsung udah jadi sumber. Dan yang bahayanya kalau manusia itu kan balik lagi sih karena konsumsi informasi yang udah jelasin sama Mas Brans tadi, bisa jadi yang diceritakan teman-teman itu menjadi sebuah pola dalam pikiran kita, lama-lama jadi sebuah tindakan. Nah, yang bahayanya itu kalau hanya pada satu titik di mana kita tuh cuman konsumsi cerita teman itu tadi, tapi nggak cari sumber yang berbeda. Contoh kalau misalnya emang kita di sana tempat cerita juga dari teman-teman kita, tapi kita tuh punya guru yang lain kayak gitu. Jadi kita bisa cerita ke apa namanya, ke orang lain juga. Kalau seandainya nggak bisa cerita, ya bisa jadi ada hobi yang lain, entah baca buku atau baca Quran atau bisa jadi cerita sama orang lain, entah itu nggak apa namanya, nggak disebutkan ya seperti itu diamnya. Apakah biasanya sih ada hal yang lain kalau seandainya dia itu kuat gitu. Entah bisa jadi cerita dalam hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa jadi juga, atau bisa jadi konsumsi sesuatu yang berbeda. Maka biasanya sih kalau dia kuat, biasanya tuh ada sumber yang lain gitu. Gitu sih. Gitu sih Mas. Cek. Saya bisanya cerita sama Allah. Masya Allah, mantap kali. Sama chat GPT. Ya kayak gitu. Iya, makanya Kalau kalau tadi suara kamu putus-putus, Tra. Iya, Mak Nur. Makanya Haik itu sebisa mungkin menemani keseharian teman-teman di sini ya. Makanya ada sesi dibacain, kemudian ada agenda-agenda lainnya. Makanya ya sebisa mungkin kami akan mencoba untuk membersamai teman-teman di sini. Karena eh, karena bersama-sama itu lebih, karena tipikal aku kan orang yang lebih enak kayaknya bersama-sama gitu, apa-apa ngajarin bersama daripada sendirian, dan lebih seru aja sih gitu kan. Apalagi cerita-ceritanya curhatnya itu dibawa dengan enjoy, seru-seru aja, sharing-sharing gitu kan ya. Saya tuh cuma Oke. takutnya satu hal ya, kalau misalkan ada yang nyoba curhat ke AI gitu ya. Takutnya beneran kejadian tuh yang di TikTok itu, yang nikah sama AI itu. Wah, di mana tuh Indonesia?
Apa Ada. apa waduh, Ada ini itu ada. kalau orang yang nggak tahu nganggapnya beneran itu. Padahal cuma parodi itu. Gimana? Enggak, itu yang itu beneran apa gimana nih? Itu parodi, cuma kan maksudnya apa ya? Itu kan Oh, berangkat dari ini kan apa yang disebut sebagai too bad to be true kan gitu. Terlalu buruk untuk bisa kejadian gitu. Tapi kan itu kan bisa aja orang nikahin karakter anime ada, nikahin tiang listrik ada, nikahin apalagi banyak lah gitu kan. Maksudnya karena kita sebagai manusia tuh nggak care sama orang, terus kemudian dia merasa AI lebih peduli daripada orang pada umumnya, akhirnya dia mencurahkan hatinya ke AI gitu. Nah, itu yang jadi yang Iya, takutnya tuh gitu. yang jadi masalah tuh ada contohnya gitu, walaupun itu nggak nyata gitu. Hmm. oke. Ada lagi ya, ingin bertanya atau ingin menambahkan boleh kok, guys. Ini BTW udah jam berapa ini? Terserah aku. Terserah aku Waduh. ini mau sampai jam 11, mau sampai jam 12 kayak terserah. Atau mau sampai Kalian subuh kita? iya terserah Waduh. aku. Apa kita mau Zoom 34 jam nonstop? Waduh. Marap ini kayak ini dong agenda itu. Kalau agendanya bagus saja aku sebut nama tuh. Sayang agendanya nggak terlalu bagus sih, jadinya nggak usah aku sebut lah. Jangan begitu kan, kita harus objektif, Pak. Oke, yakin nih teman-teman. Kalau misalkan nggak ada lagi, udah nih. Kami pamit undur diri nih. Itu siapa? Oh, kamu kirain ada yang ngobrol. Kan katanya mau pamit undur diri gitu kan. Langsung apa soundtrack aroma lewat gitu. Aroma. Loh, nggak tahu aroma. Ya Allah, ketahuan nomor saya. Aroma. Apa Mas Fajar? Soundtrack aroma. Acara masak loh, ya Allah. Cara masak. Acara Masa masak zaman loh, dulu itu mas, legend banget tuh acara masak ya Allah. ibu-ibu, Yang pakai kacamata itu. Bukan iya, ibu-ibu, dia ibu-ibu. Nggak pakai kacamata dia. Waktu itu nggak pakai kacamata. Ah, siapa? Nah, nggak tahu Ibu. aku. Waduh. Waduh, inilah efek hari Minggu nontonnya Naruto. Bukan Naruto, apa kalau hari Minggu pagi itu? Dragon Ball. Dragon Ball, ada Chuck Digimon Zone, Kocan. kemudian ada apa lagi? Rudy Tabuti dan lain sebagainya banyak. Ruli Tabuti mah subuh. Enggak, ini yang jam Anak 9 sore. pagi, bukan yang subuh, yang hari Minggu, bukan 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 ini, bukan apa, bukan hari biasa. Tabuti mah hari biasa, Senin sampai Jumat. Oh, hari Minggu apa ya? Lupa. Dragon Ball, Power Hmm. Ranger, Nobita, Doraemon, lagi. Beetlebox. Kalau hari Minggu nontonnya apa ya? Itu promosi properti Agung Podomoro. Senin, harga naik. Senin harga naik. Iya. Kok apal? Baruan dapatkan sekarang Senin harga naik. Senin harga naik. Ada kok apal gitu. Oke, yakin nih, nggak ada lagi nih. Oh, udah. Kalau nggak ada, sebelum ditutup, Mas Fajar katanya mau mempersembahkan satu buah lagu ya, Mas. Mau mempersembahkan lagu apa, Mas? Waduh. Ini hoax yang sebenarnya itulah. Ini acara-acara aku loh, terserah loh. Mau aku mau nyuruh kamu nyanyi, terserah. Siapa Anda? Ini aja lagu yang ini yang jadi soundtrack apa yang Apa? poster kita. Kalau bukan hari ini, minggu depan. Kalau bukan minggu depan, bulan depan. Apa? Armada itu. Batas senja, batas senja, batas senja, Aku nggak apel itu lagunya. batas senja, batas Maaf, senja. selera saya 90-an ya selera saya. 80 90. Nah, yang sekarang nggak relate. Nggak apa, nggak apa.
Ah, Dan nggak perlu juga bro nyanyi bro malam. Dengar tetangga juga ini malam-malam nyanyi. lah, Pakai daripada gitar malam-malam kan? ngejudul, Oh gitarnya lagi rusak. daripada malam-malam ngejudul kan judi online mending nyanyi gitu. Waduh, Itu waduh. itu nggak bisa disandingkan juga dua-duanya kan. Unsur Loh, Gak ada yang mending deh kayaknya, Pak. iya logiknya nggak oke masuk. teman-teman. Semoga pada malam hari ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, banyak yang bisa kita share juga. Dan mungkin ada sedikit kata-kata atau motivasi atau closing statement dari Mas Fajar dan juga dari Mas Bra. Boleh Ini mungkin dibikin dari TikTok nggak ini? tik, aku nggak main TikTok guys, jadi Dibikin aku nggak TikTok. tahu itu FYP itu mau Kata-kata apa. hari ini, Mas Fajar. Kata-kata Wah, hari Aku ini, duluan Mas deh. Teddy. Kata-katanya apa ya dari sesuai kita bahas gitu. Banyak sih sebenarnya ini apa namanya hal-hal yang poin-poin yang udah jelasin gitu dari percakapan kita walaupun dari sisi yang lain itu sambil ketawa-ketawa gitu tapi semoga aja apa yang udah dijabarkan teman-teman bisa ambil manfaatnya tapi yang paling penting ketika kita mengambil sebuah pelajaran ya tadi nggak sebatas hanya kita untuk tahu gitu mesti ada sebuah proses di mana pelajaran itu harus ada actionnya juga jadi bukan hanya cuman mikir aja belajar aja tapi harus ada geraknya gitu dan progres kita besoknya seperti apa, kelanjutannya seperti apa, dan jangan sampai berhenti pada titik di mana kita tuh belajar, berproses, tapi kedepannya juga harus ada qanaahnya juga gitu. Jadi nggak sampai overthinking. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk supaya gimana caranya untuk ngatur informasi supaya nggak TMI atau tsunami yang udah jelasin sama Mas Bram tadi ya, tsunami informasi gitu. Karena memang nggak bisa dipungkirin sih, kebiasaan sekarang itu nggak kayak dulu tapi apa namanya kalau sekarang ya orang tuh mudah jenuh orang tuh mudah apa namanya mudah baper juga gitu ya karena banyaknya informasi yang ada dan nggak semua hal itu kita harus pikirkan yang dipikirkan adalah prioritas kita dalam kehidupan kita ya otomatis balik lagi sih prioritas kan lebih ke agama gitu agama progresnya kita ke depan seperti apa, dari awal sekarang ke depan sampai titik akhir kita tuh seperti apa gitu. Itu yang harus dipikirkan gitu. Gitu sih. oke, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian untuk Mas Brams, Baik ya. Eh, Intinya satu, bersyukur. Udah itu itu kata kunci paling tepat itu. Bersyukur tuh nggak cuma alhamdulillah doang ya. Tapi manifestasi dari bersyukur itu adalah kita sadar bahwa apapun yang diberikan, apapun yang kita dapat sekarang adalah pemberian Allah, maka manfaatkanlah dengan baik. Memanfaatkan dengan baik itu akhirnya apa? Kita menuntut ilmu, kita mempelajari skill untuk kemudian supaya apa yang Allah berikan tadi itu bisa dimaksimalkan. Jadi apa eh syukur beserta manifestasinya. Terima kasih. wih, Masya Allah kali ya pada malam hari ini ya, kita udah sharing-sharing, kita udah curhat, kita sudah bertukar informasi, sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali pada malam hari ini. Terima kasih guys, terima kasih kepada Mas Brams, terima kasih Mas Fajar, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih kepada Hafiz. Dan pesanku adalah kalau untuk malam ini kayaknya aku memberikan pesan dua deh. Yang pertama, perkuat iman, karena dengan iman kita bisa tenang. Dan yang kedua, hati-hati dengan hati. Kalau misalkan urusan Allah, berurusan dengan Allah, insya Allah mudah. Apalagi kalau misalkan soal meminta ataupun minta maaf, insya Allah mudah. Tapi hati-hati ketika kita menyinggung perasaan dengan manusia, karena tidak semua orang ada orang yang bisa memaafkan. Maka sekali lagi hati-hati dengan hati dan perkuat iman. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum kita tutup, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majid. Nah, kalau mau asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dan bye-bye, sampai jumpa lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Syukran guys, terima kasih.